Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri la wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ada teman-temanmu yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan segera Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Ingat anak sekalian, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan mentaati prokes atau protokol kesehatan. Bertemu kembali kita di pelajaran akidah akhlak, yaitu masuk kepada bab kedua, materi tentang mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau ingin disayang Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan memahami sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memelihara semua ciptaannya. Maka dari itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tergerak perasaan kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, termasuk manusia dan peranan Allah terhadap segala makhluk itu, akan kita pelajari nantinya melalui mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus anak-anakku ketahui. Pertama, Ananda diharapkan mampu menganalisis sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang makna sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, dan sifat-sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak sekalian mampu yang pertama menganalisis makna sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasikannya sifat-sifat tersebut, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan manawiyah. Dan yang ketiga, mampu meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan anak-anakku sekalian amati gambar berikut ini. Ada pesawat yang sedang mengudara dan di sana seperti ada petir ya. Setelah Ananda sekalian amati, kemudian nanti tulis dalam buku tulisnya, boleh komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut. Kemudian simak video berikut ini. Nah, demikian tadi video singkat yang bisa Anda sekalian saksikan. Nanti boleh dikaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Baik sekalian,
Sekarang kita lihat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, pengertian sifat wajib dan sifat jaiz Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna dan yang maha agung. Nama Allah juga disebut Ismu Jalalah. Zatnya adalah tunggal, tidak terdiri dari unsur-unsur dan bagian-bagian, dan tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Sedangkan sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita kaji satu persatu terkait dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Mungkin Anda sekalian sudah tidak asing lagi dengan materi ini, ya. Bisa kita lihat ada 20 sifat wajib bagi Allah, ya, mungkin wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawarisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun hayyan sama' basar, kalam qadiran, muridan, aliman hayyan sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, pada kesempatan ini kita perlu memahami bahwa setiap mukallaf wajib meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah kita yang sudah baligh, yang sudah dapat membedakan perkara yang baik, perkara yang buruk, dan yang sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Itulah yang dinamakan dengan mukallaf. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukallaf wajib mempercayai 20 sifat wajib bagi Allah ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 bagian seperti berikut ini. Yang pertama, sifat nafsiyah. Artinya, sifat diri. Suatu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wujud yang berarti ada. Kedua, sifat salbiyah. Artinya, sifat yang meniadakan maksud sifat-sifat yang tidak sesuai dan tidak layak atau tidak cocok dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang termasuk di dalamnya pertama adalah qidam, kemudian baqa, mukhalafatul lil hawarisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yang berarti sifat-sifat itu mempunyai makna menetap pada zatnya. Dan yang termasuk sifat ma'ani adalah qudrat, iradat, sama, basar, dan kalam. Dan yang terakhir, sifat maknawiyah adalah sifat yang lazim mengikuti atau bersamaan dengan sifat ma'ani. Di antaranya adalah ada qadiran, muridan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Anak sekalian, sifat nafsiyah ada satu, yaitu wujud yang berarti ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam Quran Surah Asy-Sajdah ayat 4 menjelaskan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Yang kedua adalah sifat qidam atau terdahulu. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu wujud atau ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang pasti ada dan dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil sesuatu yang ada tidak ada yang menciptakannya. Kita ambil contoh, misalkan kursi, meja, maka sudah ada, yaitu tukang ahli perabot. Nah, demikian juga tentu kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dan tanpa butuh bantuan siapapun. Kemudian yang kedua
adalah qidam, yang bermakna terdahulu atau awal. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya bahwasanya Allah telah ada lebih dahulu daripada apa yang diciptakan. Sebagaimana tadi kita mengambil contoh kursi, maka otomatis tukang ahlinya terlebih dahulu sudah ada sebelum kursinya ada atau mejanya ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, sifat Allah yang ketiga, baqa, yang berarti kekal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha kekal, tidak akan punah atau binasa atau mati bahkan. Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada selamanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hari ini kita bisa lihat setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mampu menghidupkan kembali yang telah mati tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan benih tanaman yang kering, mati, tatkala dia dimasukkan ke dalam tanah, maka dia bisa hidup kembali. Selanjutnya, sifat Allah yang keempat, yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Sifat yang kelima yaitu qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, tidak tergantung kepada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Anak sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Dan sedangkan kita, tatkala kita berusaha, maka sesungguhnya usaha yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ibadah salat, sebagaimana kita berinfak, sejatinya salat kita, infak kita, dan amalan soleh-soleh kita yang lain adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu wahdaniyah, yang berarti tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang sudah mafhum kita dengar dan kita pahami, yaitu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Artinya bahwasanya pemahaman Islam terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala ini sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala tunggal dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyaingi dirinya, yang bisa dimintai pertolongan selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah kita sebagai seorang muslim. Demikian tadi uraian singkat untuk pertemuan kita kali ini. Nanti anak-anak sekalian bisa membacanya lebih jauh terkait materi tersebut di ringkasan materi yang ada di LKS ya. Baiklah anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai 6 sifat terlebih dahulu ya. Insyaallah akan kita sambung di pekan berikutnya. Sebelum itu kita kembali refleksi tentang materi kita hari ini. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang harus atau wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.